Namun jujur, Indonesia ternyata masih masuk dalam jajaran negara terburuk di dunia. Oke teman-teman, kembali lagi di ini ya, Satya Loka. Nah sekarang ini saya ini mau ajak kalian ngobrol tentang topik yang begitu apa coba? Yang begitu kritis. Topiknya ini agak nyesek sih, serius. Ini bukan buat ngejelek-jelekin negara kita ya, tapi justru karena saya sayang dengan negara ini, maka kita harus sadar. Nah, baru-baru ini gua baca data dari berbagai sumber, mulai dari pendidikan, korupsi, ekonomi, sampai soal inovasi dan teknologi. Namun jujur, Indonesia ternyata masih masuk dalam jajaran negara terburuk di dunia. Nah, yang pertama ini faktor yang membuat negara Indonesia ini masuk dalam jajaran negara yang paling buruk di dunia itu ini soal pendidikan. Kita masih ketinggalan jauh dari negara-negara lain. Di dunia yang makin digital dan maju ini, pendidikan itu sebuah pondasi. Tapi kenyataannya, skor Indonesia di tes internasional kayak PISA itu selalu di bawah rata-rata dari negara-negara berkembang lainnya. Anak-anak kita itu banyak yang masih kesulitan membaca, menulis, dan berhitung. Dan masalahnya bukan dari gurunya saja, tapi juga sistem dan kurikulum yang agak nyeleneh, gak relevan, dan fasilitas yang timpang antar kota dan desa, gak sinkron gitu. Bayangin, di suatu sisi ada anak yang belajar pakai tablet, dan di sisi lain ada yang masih duduk di bangku kayu reot sambil buka buku, baca buku yang sudah sobek. Coba, kesenjangan banget itu antara kota dan desa. Itulah penyakitnya, berawal dari anak-anak kita. Yang kedua ini, korupsi. Itu sudah menjadi penyakit kronis yang belum sembuh dari tahun-tahun yang lalu sekali. Kita ini sudah sering dengar berita pejabat ditangkap KPK, proyek mangkrak, anggaran dikorupsi, tapi kayak nggak kapok-kapok juga, dan tidak ada hukum atau tidak ada wacana untuk menanganinya secara bersih. Itu nggak ada di Indonesia. Korupsi di Indonesia itu sistematik, dari atas sampai bawah, dari pusat sampai daerah, dan selama ini dibiarkan mangkrak. Padahal duit yang dikorupsi itu bisa buat bangun sekolahan, rumah sakit, fasilitas publik lainnya, tapi nyatanya ludes sebelum nyampe ke rakyat kita. Dan kita cuma bisa bilang, ya udah biasa itu. Masa kita mau terus hidup di negara yang nganggap korupsi itu hal wajar? Yang ketiga, inovasi dan teknologi masih sangat ketinggalan jauh sekali dengan negara lain. Negara-negara kayak Vietnam, India, bahkan Bangladesh udah mulai ngebut soal inovasi teknologi. Startup berkembang, teknologi diimplementasikan, riset didanai, sementara kita banyak anak muda jenius tapi minim dukungan dari pemerintah. Karena apa? Karena pemerintahnya memang mempersulit rakyatnya. Indonesia ini tuh masih menjadi negara konsumsi teknologi terbesar dan bukan produsen. Kita lebih sering impor barang jadi daripada impor barang mentah.
Padahal anak bangsa kita ini banyak yang bisa bikin, cuma masalahnya nggak dikasih panggung saja, nggak ada ekosistem yang mendukung, nggak ada dukungan antara pemerintah dan rakyatnya, itu nggak ada kerjasama itu. Yang keempat, ekonomi kita masih rapuh. Kenapa bisa rapuh? Kita bangga dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, tapi tunggu dulu, lihat dulu kualitas hidup rakyatnya. Gaji UMR pas-pasan, pas-pasan itu dibikin ngepres. Kenapa? Agar rakyatnya menderita. Harga kebutuhan naik melambung jauh, kesenjangan makin lebar. Banyak orang yang kerja keras seumur hidup tapi enggak sejahtera. Banyak yang hidup dari utang, bahkan banyak yang kerja di sektor informal, dan pemerintah kadang lebih fokus ngejar angka bukan ngejar kesejahteraan yang merata. Itulah Indonesia. Yang kelima, lingkungan atau surga yang terancam. Indonesia tuh negara indah banget, bisa kalian lihat pemandangannya, gunung, laut, hutan semua lengkap, tapi sayang kita justru yang ngerusak. Polusi makin parah, dan itu terjadi terus menerus. Sampah plastik jangan tanya lagi, sungai kita bau, laut kita penuh sampah, dan kualitas udara terutama di Jakarta sering masuk top 3 terburuk di dunia. Apa kita mau terus-menerus merusak rumah kita sendiri? Buat apa bangga sama alam kalau kita sendiri yang nginjek-nginjeknya, yang ngerusaknya, nggak menjaga Indonesia. Ya mungkin masyarakatnya juga sih ya. Tapi nih, gue nggak mau cuma ngomel-ngomel tentang atau jelek-jelekin Indonesia ini. Gue bikin video ini buat ngajak kalian agar tidak pesimis hidup di Indonesia. Justru gue percaya kesadaran adalah langkah pertama untuk perubahan. Kita harus mulai sadar dari kita sendiri. Kita harus mulai dengan jujur dan ngaca, apakah saya pantas untuk menjadi lebih baik? Nggak usah. Kita nggak perlu memandang negara-negara lain, yang penting kita mulai dulu. Dari sana kita bisa mulai bangkit. Kita punya generasi muda yang luar biasa, kita punya energi, semangat, kreativitas, tapi itu semua harus diarahkan dengan benar. Dan pemerintah harus memfasilitasi hal tersebut. Harus ada gerakan bersama dari masyarakat dan dari pemerintah dan dari kita semua tentunya ya. Jadi pertanyaan sekarang, mau sampai kapan kita puas jadi negara berkembang terus? Sampai kapan kita bangga jadi pasar besar tapi bukan produsen? Sampai kapan kita diam kalau pejabat korup? Sampai kapan kita diam kalau pejabat terus-terusan korupsi, guru kekurangan gaji, petani susah panen, nelayan tenggelam di ombak kebijaksanaan? Gue tahu pembahasan kali ini sangat berat, tapi kalau bukan kita yang ngomongin siapa lagi? Kalau kalian setuju bahwa negeri ini bisa berubah, walaupun pelan-pelan, yuk share video ini, ajak orang-orang buat mikir. Terus tulis, jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar agar saya bisa belajar mengenai sistem-sistem yang ada di negara ini dan memberikan suguhan kepada kalian dan memberikan sebuah perubahan besar. Karena perubahan besar seringkali dimulai dari kesadaran kecil.